Dan saya harap itu bisa kita tegang teguh untuk menjadikan kita lebih dari sekedar Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya ingin melihat sebuah video yang datang dari channel ML Studios. Kali ini ada sebuah tajuk yang sangat menarik. Di situ dituliskan, betul ke rakyat Malaysia datang dari Indonesia? Pertanyaan ini mungkin sudah lama saya dengar. Sudah banyak dari kalian juga di kolom-kolom komentar menyatakan berbagai teori tentang hal ini. Tapi untuk lebih jelas, kita lihat dulu penjelasan dari narasumber atau pembicara dari ML Studios ini guys. Oke, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Betul ke orang rakyat Malaysia ni datang daripada Indonesia? Para mesyuarat yang buka Melaka pun dia berhijrah daripada Palembang. Seterusnya kalau kita tengok orang Jawa, perkampungan Jawa ada di Selangor, ada di Johor, merata tempat. Tapi Pulau Jawa ada di Indonesia. Kemudian orang Minang di Indonesia ada, di Malaysia pun ada. Jadi Indonesia dengan Malaysia negara wujud sudah pasti waktu start merdekanya Indonesia 1945. Tak pun tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun kemerdekaan Tanah Melayu 1957 ataupun pertubuhan Malaysia 1963. Dengan tarikh-tarikh saya sebut tadi tu barulah adanya Indonesia, barunya adalah Malaysia. So hujah tu memang tak terpakai lah untuk sebelum tu. Tapi menarik untuk kita tengok sebenarnya apa yang dikatakan dengan Nusantara atau pakar antropologi sebut sebagai alam Melayu. Apa sebenarnya sempadan Nusantara? Apa sebenarnya garis yang membataskan kita Nusantara alam Melayu ni? Okey, baik. Wujud 3 teori yang membahaskan sempadan antara sempadan Nusantara atau kita panggil sebagai alam Melayu. Yang mana kalau kita tengok kabur lah orang kata apa, geografi yang membahaskan tentang Nusantara dan juga alam Melayu ni. Okey, baik. Teori pertama diberi nama sebagai teori Wallace Line. Wallace ni saya tak pasti sebutan macam mana, tapi dia W-A-L-L-A-C-E, Wallace. Sorry lah, saya biar slow sikit. Okay, the Wallace Line sebab pengasas kepada teori ni adalah Alfred Russel Wallace. Dia membatasi Nusantara ni melalui kepelbagaian bio. Dia punya flora dia punya fauna dia. Okey, dia punya bentuk geografi dia tu, sempadan dia tu belah Jawa, Bali, belah sini semua ni lah tanah Melayu, Sumatera apa semua. Belah sini ada Lombok, ada Sumbawa. So kemudian yang ke sana tu lah, yang ke New Zealand apa tu, dia berbeza melalui kepelbagaian bio dia. Teori yang kedua dia beri nama teori pentas Sunda. Teori pentas Sunda ni mengikut kepada geografi. Struktur geografi pentas Sunda dia meliputi meliputi Jawa, kini Indonesia, Pulau Jawa semua. Berarti pentas Sunda sama Wallace Line itu hampir kurang sama guys ya teorinya ya, yang membatasinya gitu. Borneo apa semua tu masuk sekali dengan tanah Melayu, sekali semua tu. Okey, yang ketiga ni paling besar. Diberi nama teori linguistik. Kita panggil sebagai bahasa lah. Dia menilai indikator bahasa. Teori linguistik ni kalau kita tengok peta, dia lebih luas. Dia tak setakat area Nusantara, Malaysia, Indonesia, Filipina sikit apa semua tu. Belah barat dia tu sampai ke Madagaskar, yang timur dia tu sampai kepada Pulau Easter. Kini besar. Kalau kita tengok ketiga teori ni tadi termasuk keseluruhan negara Indonesia, tak pun sikit, tapi termasuk dengan tanah Melayu ataupun Malaysia. So kesimpulan dia, orang dulu kalau berjalan antara pulau ke pulau tu macam kita bergerak dalam rumah kita. Kita tuan rumah, kita bergerak daripada ruang tamu ke bilik air, kita bergerak daripada bilik depan ke bilik belakang, pergi dapur, buka peti ais, ambil Milo. Ibarat macam tu lah. Kini bangsa kita kan bangsa pelayaran, bangsa yang berlayar ke serata tempat. Jadi untuk bergerak dari pulau ke pulau itu adalah menjadi normal bangsa kita. So tak adalah orang Melayu ni daripada Indonesia, sebab kita ni dulu dipanggil sebagai Kepulauan Nusantara, alam Melayu. Kitalah tuan kepada rumah ni sebelum wujudnya sempadan-sempadan antara bangsa, negara dan negara-negara lain. Berarti ada 3 teori sebenarnya yang menjelaskan tentang asal usul Indonesia dan Malaysia. Jadi memang kita harus akui bahwa Indonesia dan Malaysia memang belum wujud ketika para nenek moyang kita itu bermigrasi. Memang sebenarnya pertanyaan yang paling urgent menurut saya adalah bukan tentang dari Indonesia, dari Malaysia. Bukan itu guys. Menurut saya, jika pertanyaan itu atau pengetahuan tentang itu justru malah membuat kita saling membenci,
menurut saya lebih baik buang pertanyaan itu karena memang sudah tidak relevan. Tapi ketika kita ganti pertanyaannya, apakah kita serumpun? Dan memang kita serumpun, dan itu justru malah membuat kita lebih merasa erat persaudaraan kita karena kita memiliki dasar atau nenek moyang yang sama dulu, satu daerah, satu wilayah, satu Nusantara. Dan dengan persamaan corak itu justru akan membuat kita merasa saling keterikat gitu guys. Menurut saya itu guys. Dan memang menurut saya seberapa besar sebenarnya pengaruh ketika kita mengetahui bahwa kita dari Indonesia, kita dari Malaysia gitu. Karena memang kan sebenarnya nenek moyang kita, maksud saya apa dampaknya gitu, apa dampak positifnya bagi kita gitu. Toh memang pada akhirnya kita memiliki wajah yang sama, kita memiliki bahasa yang sama. Karena apa? Karena kita satu Nusantara gitu kan. Karena satu hal yang pasti bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut guys. Maksudnya ketika kita mengetahui bahwa nenek moyang kita seorang pelaut, pertanyaan-pertanyaan tadi justru bisa dibalikan juga gitu. Misalkan orang Indonesia berlaut ke Malaysia, begitupun sebaliknya orang Malaysia bisa juga berlayar ke Indonesia. Karena satu rumpun, satu kawasan, satu wilayah dengan bahasa yang sama, dengan corak budaya yang sama, dengan wajah yang sama, mereka akan saling nyaman untuk saling berkunjung gitu seperti itu. Dan itu memungkinkan juga adanya hubungan-hubungan lain seperti hubungan-hubungan dagang dan yang lainnya yang saling menguntungkan itu. Tapi memang harus saya akui bahwa tradisi orang Jawa dan Minang yang memang sampai sekarang masih dipertahankan itu seperti mereka itu selalu merantau guys. Mereka ketika anak-anak mereka dewasa, orang tua mereka itu menyuruh mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran untuk pergi mengadu nasib ke negara atau ke negeri lain. Dan yang dituju pasti adalah bandar-bandar besar guys, negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar yang memiliki perekonomian atau peruntungan yang lebih baik. Nah, kita lihat mungkin dulu Melaka pada zamannya memiliki kejayaan, memiliki perekonomian yang sangat maju, dan tentu itu bisa menjadi tujuan utama bagi daerah-daerah sekitarnya, termasuk di Indonesia atau waktu itu belum wujud guys ya, di Nusantara yang lainnya, di sempadan Nusantara yang lainnya untuk berkunjung datang dan membuat sebuah pemukiman di situ dan di sekitar wilayah Melaka sekalian seperti itu. Dan menurut saya ketiga teori tersebut yang tadi disebutkan di dalam video masing-masing menurut saya tidak saling terpisah ya. Justru saling berkaitan ya. Menurut saya yang teori pertama Wallace Line juga betul, Sunda juga betul, dan yang terakhir secara linguistik juga betul. Karena kata kuncinya adalah nenek moyang kita memang seorang pelaut. Jadi ketiga-tiganya justru saling menguatkan menurut saya guys. Bukan kita harus memilih salah satunya, bukan menurut saya. Oke guys, mungkin ada sesuatu yang saya hilap, yang saya lupa tentang pengetahuan ini. Maaf jika salah. Yang satu hal yang ingin saya tekankan bahwa kita memang adalah serumpun. Mudah-mudahan dengan pertanyaan itu kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menjaga satu sama lain, bahwa kita memang datang dari satu peradaban yang sama, satu nenek moyang yang sama, dan saya harap itu bisa kita tegang teguh untuk menjadikan kita lebih dari sekedar Indonesia dan Malaysia gitu guys. Oke, sekian mungkin untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.